teman-teman semua, kali ini aku akan membagikan tutorial cara mengerjakan alat ukur 1 sampai 9. Buat kalian yang alat ukur 1 sampai 9-nya belum selesai, yuk simak baik-baik video ini biar lebih gampang ngerjainnya. Dan buat kalian yang udah mengerjakan alat ukur 1 sampai 9, aku ucapin selamat ya. Sebelum masuk ke tutorialnya, yuk kita kenalan dulu apa sih alat ukur 1 sampai 9 itu. Oke, langsung aja kita lihat tutorial videonya beserta penjelasannya biar makin paham dan makin tahu apa sih itu alat ukur. Yang pertama ada penggaris. Oke, di sini tuh ada platform belajar gitu yang dibagikan dari guru teknik kami untuk mengerjakan alat ukur. Oke, di sini ada alat ukur 1 sampai 17, tapi kali ini kita akan mengerjakan alat ukur 1 sampai 9 dulu ya. Dan ini alat ukur 1. Oke, di sini tuh ada sebuah mistar atau penggaris. Nah, ini cara membacanya itu. Kita lihat yang oranye-oranye ini, garis panjang oranye ini, dari satu titik ke titik akhir itu jumlahnya ada berapa? Nah, biar makin gampang, kita hitungnya itu 10-10 aja ya, karena dari angka 1 ke angka 2 itu ada 10 garis-garis kecil ya. Jadi kita hitung dulu tuh ada berapa. Terus itu ada sisa 3 dan sisa 2 itu kita tambahkan ya. Nah, setelah dilihat dan dihitung, ini tuh panjang dari oranye-oranye ini tuh ada 85 nih. Setelah dihitung, kita lihat pada soalnya menggunakan satuan cm atau milimeter. Nah, karena di sini milimeter, jadi kita tulisnya 85 saja ya. Lanjut alat ukur yang kedua. Oke, kita masuk ke alat ukur yang kedua. Masih sama kayak alat ukur 1, cuma bedanya ini tuh garis kecil-kecilnya itu besar ya, tapi masih tetap sama 10. Dan tugas kita masih sama, menghitung yang oranye-oranye ini. Yang menjadi acuan itu angka yang besar-besar ini, yang 1, 2, 3 itu menjadi acuan. Terus kita hitung ada berapa sih garis oranye ini, ada berapa. Nah, setelah dihitung itu ada 8. Sisanya ya yang dihitung karena itu full ya yang 1. Jadi kita tulis 1,8. Nah, seperti itu karena yang menjadi acuan itu 1 dan sisanya itu 8 ya. Di depan ada 6 dan yang di belakang ada 2. Kenapa yang di tengah itu nggak dihitung? Karena itu adalah titik acuannya ya, titik acuannya. Jadi kita itu hanya menghitung sisa kelebihan garisnya. Oke, lanjut ke alat ukur yang ketiga. Di alat ukur yang ketiga ini gambarnya sama persis ya dengan alat ukur pertama. Bedanya di alat ukur ketiga ini garis kecil-kecilnya ini tuh ada 16. Kalau di alat ukur pertama itu kan cuma ada 10 dan tidak menggunakan titik acuan yang kayak angka 1, 2 gitu ya. Nah, kita ukur lagi nih dari garis oranye-oranye itu berhentinya di angka 2 ternyata. Dan ada sisa 2 lagi. Nah, setelah itu kita apakan nih? Jadi kita tulis dulu ada titik acuannya ya. Titik acuannya kan 2. Jadi 2,2 ya. Jadi 2-nya itu kita sederhanakan lagi 2 yang sisa tadi. Jadi 1/8. Kenapa 8? Karena 16 dibagi 2 itu 8. Ini alat ukur yang keempat, jangka sorong dengan satuan milimeter. Kita lihat skala letaknya itu ada di 10 dan garis yang sudah dilewati 0 itu menunjukkan angka 2. Jadi 102, koma yang merah-merah itu menunjukkan angka 9. Jadi 102
4,9. Oke, ini alat ukur yang kelima, masih sama jangka sorong, cuman bedanya dengan ketelitian yang berbeda cara membacanya. Angka 9 menjadi acuan dan garis yang di bawah itu menunjukkan 8, jadi 98,88 dihasilkan dari yang ada di jarum jam. Jadi seperti itu. Alat ukur yang keenam ini agak susah ya, jadi kita harus menghitung satu-satu seperti yang ada di gambar yang udah aku taruh. Nah, ini tuh kita lihat angka 3 sudah melewati 0. Itu 1 sudah dilewati 0 dan 3 garis di angka 2 itu sudah dilewati 0 ya. Dan yang merah-merah itu berada di angka 23. Jadi, kita kali-kali satu-satu nih seperti yang udah aku tulis. Jadi kita langsung tulis aja 3,198 ya. Oke, ini alat ukur 7. Jadi kita melihat titik acuannya yang angka besar-besar ini itu 4 dan garis-garis yang sudah dilewati 0 itu kita kali 8 dan ditambah titik yang merah itu ya, seperti ini ya yang udah aku contohin. Jadi langsung aja kita tulis 4,21/64. Oke, ini alat ukur yang ke-8. Kita lihat titik acuannya ada di 3 karena 4-nya ketutupan. Jadi ini kita lihat lagi, garis yang di bawah itu menunjukkan angka 5 dan yang di jarum jam itu menunjukkan angka 56. Nah, cara penulisannya seperti yang ada di video ya. Oke, di alat ukur 9 ini kita lihat titik acuannya itu 1. Dan kita hanya lihat angka yang di jarum jam ini menunjukkan angka 13/64. Jadi yang di dalam jarum jam ini isinya garis-garisnya 64 ya, jadi 64. Kalau angkanya ganjil dibagi 2.